Sing desa Cangkring sedoyo. Alhamdulillah. Jurusane KUA Cangkring. Ning tengah kapan rencana akad? Tanggal 10. Bulan Ya. Juni 10. Dina apa kuno? Dina Rebo. Rebo. Jam Jam 10. 10. Mas kawinnya apa? Emas. Mas cincin, gelang cincin, pirang gram? Kalung. Kalung, pirang gram? 6. 6 gram. Duitnya pira? Duitnya kalung bae. Oh kalung bae. Dupe gabe apa Kang duitnya 10 juta, tak gelem no ke pasti. Terus ningguri Kang Mas kawinnya, anu kapan kawinnya? Rencana minggu tanggal 7 dan Minggu pitu, berarti nok ma sukiki ya? Apa? Ya, oke. Jame? jam 10. Oh, 10 seragaman ya. Seragaman bareng mana oleh anu ta, oleh ya, iya, janjian ta. Oke, sebagian. Lanjut Mas kawinnya? Mas kawinnya duit Pirang juta? telu 3 juta. Cincin emasnya, kalungnya cukup. Oke. Jam 10 KB ya. Wis berarti jurusannya ke KUA Cangkring jam 10 ya. Is Kang dan Mas dan Mbak. Sebelum aktu nikah ada proses yang namanya bimbingan perkawinan ya, supaya dipai wejangan dupai ilmu agar pernikahan nanti sesuai dengan tujuan ya. Pernikahan itu ada tujuan kan? Ada tujuan. Coba ditakoni. Tujuan jenengan niki menikah niku apa? Ibadah. Sejene ibadah. Ini tengah apa kan? Melengkapi apa? Kehidupan. Melengkapi kebahagiaan. Oke. Siningguri kan tujuan menikah apa? Ibadah. Sejene ibadah. Memperbanyak anak. Baik, Kang dan Nok yang saya hormati, pertama dan yang paling utama adalah niat menikah. Niat yang menikah itu kalau ditanya macam-macam jawabannya, macam-macam. Tetapi mohon izin Bapak meluruskan, niat menikah yang sesuai syariat adalah diniati ibadah. Bener apa sing mau disampaikan ibadah. Ibadah yang paling lama itu menikah kan. Menikah. Sholat cukup 5 menit, 10 menit. Ya toh? Puasa 1 bulan. Ragat puasa rayaan beli sih. Lambi anyar kabeh. Haji pirang dina? 40 dina kurang luwi. Ragat haji dibluke ibu haji bapak haji. Menikah itu ibadah. Maka ketika jenengan niku sudah sah saya terima nikah dan kawinnya bla 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 bla, maka mulai saat itu juga terus segala aktivitas yang dilakukan oleh jenengan niku disebut ibadah. Maka niatnya harus bener dan lurus nih, aja macam-macam. Makanya wong menikah itu bener-bener diatur ning agama karo negara. Bukan main-main. Ya, bukan main-main, serius. Toli beli sedina rong dina. Beli seminggu rong minggu. Beli sebulan rong bulan. Beli setahun rong tahun. Terus kalau Allah tidak menghendaki yang lainnya. Ya, pertama dan yang terakhir. Insya Allah. Makanya jangan main-main. Ya, misakon golidon, janji suci, janji agung. Ya. Bun. Niat menikah diingat-ingat adalah untuk beribadah. Apa Pak korelasi ibadah dengan menikah? Baik, Kang dan Mbak, Allah ciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ada bumi, ada langit, betul? Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Wa khalaqnakum azwajan, dan kami ciptakan kalian semua azwajan, berpasang-pasangan, betul? Oleh karenanya Kang dan Mbak, ketika jenengan mau menikah,
maka itu berarti mengikuti perintah Allah. Mengapa? Karena Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Jelas? Maka niat yang pertama dan utama, tidak ada yang lainnya. Pengen bahagia, pengen memperbanyak turunan, memperbanyak saudara, memperkaya. Itu niat yang keberapa. Tapi yang utama dan pertama adalah niatnya ibadah. Jelas? Menikah itu menyatukan aku dan kamu menjadi kita. Diulang. Pernikahan itu menyatukan aku dan kamu menjadi kita. Bisa buat kata-kata hari ini. Iya kan? Menikah itu menyatukan aku dan kamu menjadi kita. Masuk? Sebelum menikah, itu bapak aku, itu ibu aku. Tapi kalau sudah menikah, bukan bilang itu ibu aku, itu bapak aku. Tapi itu ibu kita, itu bapak kita. Punya ibu kandung, bapak kandung. Punya ibu mertua, bapak mertua. Kita bilang itu bapak kita, itu ibu kita. Belum menikah ya, ibu aku kan. Menikah adalah menyatukan aku dan kamu menjadi kita. Masuk? Pertama niat. Yang kedua adalah fungsi suami istri. Nanti kalau sudah menikah itu ada fungsi suami istri. Mas dan Mbak, sebelum fungsi suami istri, ketika menikah awas jangan kaget. Akan ditemukan problem dan masalah. Hari ini jenengan happy. Karena apa? Dibungkus dengan asmara. Bagus kabeh, indah kabeh. No kayak sikile kesandung ora, jedot. Sing disalak nang watu. Waktu mebangur yang di tengah-tengah jalan masih belum menikah. Ketika sudah punya anak 1, 2, istrinya kesandung, apa suaminya bilang? Matanya mendi. Disalahkan mata istrinya. Beda. Baka durung kawin mah kesandung dia nyalak nang watu kan. Baka wis kawin. Ganti. Dudu nyalak nang watu tapi nyalak nang matanya mendi. Itulah yang perlu, itu real realita. Jelas? Oleh karenanya Kang dan Mbak ketika menikah nanti berumah tangga siap-siap akan menemukan persoalan, masalah. Ajak kaget. Hari ini saat ini kalian semua happy. Seneng lah. Aduh, badi menikah. Ketika selesai menikah lewat bulan madu tinggal bulan pahitnya. Itu awas. Masalah pasti ada masalah ekonomi ya kan, duit kan, uring-uringan istri ya kan, istri nggak bisa masak, suaminya uring-uringan, bisa apa? Masalah ekonomi budaya, ya kadang-kadang tetangga keluarga merecoki pihak ketiga, itu hati-hati, itu pasti terjadi, makanya siap-siap punya prinsip. Pun Mbak dan Mas yang kami hormati, rumah tangga itu ibarat naik perahu bahtera kehidupan, ya kan? Punya tujuan, ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah membawa perahu ini mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surga di akhirat nanti. Maka suami nanti menuntut istri menjadi istri yang soleha, ya kan? Itu suami yang bertanggung jawab, drivernya. Pun Mas dan Mbak kayak numpak perahu ketika mengalami bahtera kehidupan laut itu loh, cangkring anak laut kan, itu sewaktu-waktu anak apa, anak badai, anak ombak gede, bener berisik sewaktu-waktu kan, biasanya kan landai kepluk, tapi sewaktu-waktu pasti tambun Ayo sini anyar guring masih nama nok ada KTP apa isi dong kin atas nama imam di Kang Imam. Oh, berarti kan di dulu gitu. KTP enak ini yang KTP asli. Nawar dong. Udah turun atau? Sampun. Tinggal di belakang aja. Wis kalau Pak. Ini bukan itu, Mas. Apa kebaca beli? Warna kakak belum beli. Di kan. Dari mana di
ada di status. Oleh moraan. Iya, wis. Asli Iya. juga. Pegang dulu. Oke. Itu ya. Siap. Wis anak iklan dingin. Laban di Bapak ngomong. Tahu. Baik. Mas dan Mbak, ketika sudah menikah ibaratnya mengarungi bahtera ku lautan. Di laut itu tidak selamanya air itu landai, santai. Tapi sewaktu-waktu pasti ada badai dan gelombang yang gede. Ya kan? Ketika jenengan suami istri lagi naik perahu, ada badai datang menghantam perahu tersebut, apa yang kalian lakukan? Apa jawabannya? Lagi numpak perahu ki, tiba-tiba gulungan ombak. Apa yang kalian lakukan? Lagi numpak perahu, ceritakan ki. Apa? Apa jebur? Ketemu beli uang cangkring pada laut, maka yang dilakukan adalah pasang jangkar. Perahu kan ada jangkar ya kan? Perahu gede ya, perahu cilik mah, ari perahu cukung mah, laka jangkarnya no. Tapi perahu sing kapal bahtera, kapal kan pasti ada jangkar kan? Udah jangkar kan? Mesti sing pancing kan? Fungsi jangkar itu adalah ketika ada badai di tengah-tengah samudra, maka dibuang jangkar supaya perahunya kapalnya tenang. Biarkan badai pasti akan berlalu. Bener deh sih? Tidak seterusnya badai terus, tapi pasti badai akan berlalu. Apa maknanya, Mas dan Mbak? Mengko bakal wis kawin ana masalah. Persoalan mau ke bapak ngomong kayak masalah ekonomi, masalah keluarga, mertua, wong tua, tetangga sedulur coki, pihak ketiga, lakan duit, macam-macam. Mau persoalan. Nah, ibarat perahu ditemukan badai, maka pasang jangkar. Apa artinya? Tenang dulu. Tenang. Aja gesek, gerasa gerusu. Aja gerek, nganggo emosi. Dikomo. Wah ribu. Tuku karang baik ini. Karena orang bisa pasang jangkar. Apa artinya? Tenang dulu, nok. Nah, Kang, tenang dulu, tenang. Dicek persoalan apa. Nganggo ilmu. Aja nganggo nafsu. Jelas? Yes, nomor loro. Ning lautan itu ada batu karang. Ya, batu karang itu adanya di lautan. Ibarat jenengan iku numpak perahu, di tengah-tengah ada batu karang. Apa? Ketika pas kapalnya lempengan batu karang, apa yang dilakukan? Apa ditabrak batu karangnya? Bahaya. Solusinya apa? Yes, belok kanan, belok kiri. Ketika di tengah-tengah rumah tangga ada ditemukan problem masalah, maka aja ditabrak masalahku. Cari aman dulu. Belok kanan, belok kiri, aman dulu. Bisa dipahami? Iki logika ya, mengko diterjemah dewek dan bapak wis menikah diterjemah dewek. Apa sih bapak omong nak ilmu kunci kehidupan, kunci rumah tangga. Pasti temukan masalah. Jelas? Yang ketiga, oleh menikah. Fungsi suami istri Allah gambarkan seperti libas. Apa libas itu? Baju. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Apa fungsi baju? Fungsi baju yang pertama adalah menutupi aurat. Bener beli? Ini baju yang bapak pakai, yang jenengan pakai ini menutupi aurat. Apa aurat artinya? Kekurangan. Desak ditutupi. Misalnya ning badan bapak ini anak belang gede. Bekas kebanjur ning banyu panas. Akhirnya belang. Lamun beli nganggo baju katon beli. Katon gua aja. Bawang goreng yang banemen. Ketika dikasih baju aman beli. Aman. Artinya apa? Artinya Kang dan Mbak bakawis suami istri, fungsi baju yang pertama adalah nutupi kekurangan. Sampai lu duduk malaikat. Bener deh sih. Sampai lu duduk setan. Manusia biasa. Potensi melakukan kesalahan, kealfaan. Ya kan? Pasti punya kurang-kurang. Yo manusia ada nih kan? Maka kekurangan itu istri menutupi kekurangan suami menutupi kekurangan istri.
aja diwer-wer, aja di-share-share. Wah, jura bini kita maju anu. Wah, jura laki kita maju anu. Bahkan di media sosial pisang. Wong sejagat baru kabeh. Pamali dikena awas dieling-eling. Aja curhat ning medsos. Pamali, mati pamali. Dikena kuno. Kan zaman-zaman medsos kan zaman-zaman ya kan upload. Sampai tukaran karo suami istri kadang-kadang di tukaran karo tangga di gitu. Wong sedunia baru kabeh aja lagi tukaran. Wah, aja lagi ana masalah aja. Itu tidak menyelesaikan persoalan, malah nambah masalah. Jelas? Ketika ditemukan persoalan, maka mintalah kepada Allah. Jaluk ning Gusti Allah, ya Allah. Aja manusia, aja ini manusia. Bisa jelas? Fungsi baju yang kedua adalah di samping menutupi aurat, apa yang kedua? Fungsi baju melindungi. Bener beli sih? Bahkan awan melindungi dari teriknya sinar matahari. Bahkan bengi melindungi dari dinginnya angin malam. Saking wong aden beraja gosong bahkan motoran ning motore kan baru beli anak kandek ya. Iya. Pun apa sih tujuannya kandek pun supaya kulitnya aja gosong. Iya kan? Dikandeki ku. Waduh anak kandek kita. Saking aja gosong sampai kalimat tahun apa sih amber aja gosong. Bener beli? Fungsi suami istri yang kedua adalah melindungi. Suami melindungi istri. Nah, kang melindungi. Suami istri melindungi. Jangan pernah ada siapapun yang menyakiti melukai istrimu yang kau cintai. Jelas? Aja awalnya baik terus sampai nenek kakek tetap harus mencintai menyayangi. Jaga itu pasti bahagia. Bahkan wis hilang rasa mawaddatun warahmah, ya wis hambar. Suwe-suwe kin mana kin men. Blena. Jelas? Yang ketiga fungsi suami istri, yang ketiga adalah fungsi baju adalah pertama menutupi kekurangan, dua melindungi, yang ketiga atajmilu memperindah tubuh kita. Bener sih? Baju yang kita pakai, yang Bapak pakai itu mengandung nilai. Semakin mahal baju yang kita pakai, maka semakin keren kan? Iya. Baju yang dipakai bermerek, keren coy. Ya kan sepatu yang kita pakai bermerek keren. Iya boleh. Wow. Ngelakuinnya gak sejen. Baju ini mahal. Gayanya sejen. Bener beli. Tapi baju ini misalkan asal-asalan pada cumpang-camping, kadang-kadang premus. Lah, wong apa? Iya kan. Sepira gantengnya, sepira ayunya bakal beli kelambian. Apa dika ngomong? Wong edan. Bener beli sih? Maka baju fungsi yang ketiga adalah apa? Memperindah tubuh kita. Maka ketika sudah menjadi suami istri, maka hidup ini akan menjadi lebih indah, lebih bahagia. Maka ingat pesannya Bapak, ya fungsi baju. Dia eling-elingi kan? Pesannya Pak Aziz. Fungsi suami istri kayak baju lah mana oleh sing KUA. Apa fungsi baju? Pertama menutupi aurat. Artinya apa? Suami istri harus bisa menutupi kekurangan. Yang jenengnya dudu malaikat, dudu setan, manusia biasa pasti punya kurang-kurang, ya. Maka ditutupi. Pasti ditemukan. Maka bakal salah, bakal tujuh ngorok. Lah, jadi bakal mangan urug misal. Kan kekurangan. Barulah terus suami istri anu neki, kekurangan ditutupi. Beli kenapa mali? Jelas? Loro, diling-eling. Fungsi baju apa muka? Melindungi melindungi. Suami melindungi istri. Istri bahasa beli melindungi tapi menghormati, menyayangi bahasa ya. Bahkan suami ning wadon berarti melindungi. Jangan pernah ada sesuatu yang menyakiti istri. Oh, jaga. Sebaik-baik keluarga dan keluarga yang mencintai istri. Wisok kunci ini bakal rumah tangga bak suami mencintai istri dengan full bahagia kan. Dan istri akan merasakan betapa bahagianya punya suami seperti beliau. Tapi bahkan wis kurang-kurang mulai enggak ada rasa-rasa, alamatul buluk. Bener. Maka jaga itu rawat. Mawaddah warahmah, cinta kasih jaga.
Bagus dia butuh kan, no sayang apa? Tujuan menikah kan mencari ketenangan, litas kunu ilaiha. Ketika bisa tenang harus bisa menjaga merawat mawaddah warahmah. Dijaga kuneku aja sampai hambar. Misalnya di kaki wong lanang dulu kerja menjabat di luar sana banyak cewek yang boys mantep tadi. Itu sama aja dengan istrimu di rumah. Maka kata Nabi ketika suami melihat di luar sana yang mantep cari-cari, pulang saja ke rumah. Pulang saja ke rumah, di rumah itu sama aja. Itu kunci loh, itu rahasia. Artinya untuk menjadi pandang suami, biar jangan macam-macam. Pulang saja ke rumah, itu sama. Yang kau lihat di luar sana ada sama istri. Itu yang halal dan sah. Maka potensi untuk papunten misalnya selingkuh apapun tidak ada. Hanya maka rawat tuh mawaddah. Jelas. Fungsi baju yang ketiga adalah memperindah. Ya, keindahan rumah tangga suami istri dijaga, dirawat. Aja masa-masa madu baik terus. Madu itu terus sampai ini aki-aki. Oke, bisa dipahami? Kesimpulan pertama niat kan, niatnya apa kan kah? Ibadah. Ketika sudah menjadi suami istri maka apapun yang dilakukan oleh suami istri itu ibadah. Mulai kayak nyuguh apa, nyuci apa, ibadah kabeh. Asal niat pertama ini bener. Bis ya. Nomor di eling-eling fungsi suami istri kan Bapak jelaskan kayak baju ya. Fungsi baju siji nutupi aurat, loro melindungi, ketiga memperindah. Maka tiga ini walaupun tidak banyak tapi pegang insya Allah ya, insya Allah akan menjadi bekal untuk mengali bahtera kehidupan. Moga ditambah kapan numpak perahu kapal ana gelombang, solusinya apa? Lakai tenang dingin pasang jangkar. Bahkan ini ngarep ana batu karang aja ditabrak tapi cari solusi. Kita cari solusi kita mau di logika itu. Mau ke rumah tangga ditemukan ekonomi macam-macam. Ada pertanyaan? Cukup? Kemis besok terus ya. Minggu di mana tengah? Rabu, Kemis. Tapi tidak tangga. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan, Kang dan Mbak. Semoga bermanfaat ya. Dan ini maha tidak ada di mana-mana. Di masjid gak ada, di sekolah gak ada, cuma ada di KUA Kecamatan Candi, insya Allah. Terima kasih. Dan ini Kang Imam Sadik Lodrung isi anu ya wis ngisi berarti Mbak Sandria karo Mas Yogi ya. Terus punten ning arep ana apa ana kotak basnas. Jadi punten isi nana sepira bae diniati sodako supaya proses aktu nikah lancar. Bisa sepira bae orang hukum dengan ya sepira bae. Sing sampun kin Mas Yogi ya. Mas Yogi batu wis bikin wis beres kini silakan mau kah ning kecamatan karo KTP sampun ya? Sampun. Ya pun mangga ini digawin apa kelak walabi amin apa kelengkapan oh berarti iya karena sing kurang deh anu administrasinya apa sing kurang foto apa berarti kan melengkapi oke. Silakan anu Mbak dan Mas geser ganti maju dengan admin monggo kena diisi anak ya sepira bae anu saudara geser. Mas Imam ya Mas Imam Sandi karo no tinggal di KTP-ne gantian ya Kang ya. Kang ditakoni dingin. Nama lengkapnya bukan? Jaga. Imam Sadik. Imam Sadik SH. Imam. Betul. SH Sadik Solik. Rodik asli. Iya asli emang. Is Indramayu